Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, mari bersama kita menyiapkan diri kita dengan berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kalau pada saat ini kami dapat bersama-sama bersekutu, beribadah bersama. Tuhan, dalam peribadahan ini kami bersiap untuk dibarui oleh firman-Mu. Kuasai kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat membaca dengan baik, memahami dengan baik setiap firman-Mu, sehingga setelahnya pun kami menjadi pelaku firman Tuhan sebaik-baiknya setiap hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan pertama menurut Nehemia 8 ayat 1-10. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Ketika ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozab, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Agung, agung,
hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan,
untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai 21. Injil Lukas, pasal 4, ayat 14 sampai 21. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Pada minggu ini kita akan merenungkan tema mewartakan tahun rahmat Tuhan. Saya hendak mengawali khotbah ini dengan mengutip sebuah kalimat terkenal yang berkata demikian. Jika saudara hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai pengacara Anda. Karena kita pasti akan kalah. Tapi jika saudara merasa cukup dan puas mengemukakan kebenaran saudara, saya mau menjadi pembela saudara. Saudara, tahukah saudara siapa yang menyampaikan kalimat terkenal ini? Saya yakin ada yang sudah mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimat yang pernah dikatakan seorang bernama Yap Thiam Hien. Bagi yang belum tahu, Yap Thiam Hien ialah seorang beretnis Tionghoa yang dilahirkan di Banda Aceh 25 Mei 1913. Dia dikenal sebagai seorang pengacara besar di Indonesia yang selalu terlibat memperjuangkan keadilan berdasarkan hukum. Dia siap menjadi pengacara bagi teman maupun lawan politiknya. Ia memiliki beragam klien yang dibela, dari orang kecil sampai para elit, dari bandit jalanan sampai para pejabat. Misalnya saja di tahun 1950, ia pernah membela tukang kecap keliling
di Pasar Baru, Jakarta, yang saat itu ditangkap dan dipukuli tanpa alasan yang jelas. Namun kemudian di tahun 1966, ia juga pernah membela Wakil Perdana Menteri Subandrio di Mahkamah Militer Luar Biasa. Salah satu tonggak sejarah perjuangan Yap Thiam Hien adalah ketika ia kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang sering kita kenal singkatannya YLBHI pada 28 Oktober 1969. Melalui lembaga ini, sepak terjang Yap dalam membela keadilan bagi mereka yang tertindas dan tak mampu semakin luas dikenal oleh masyarakat. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah selain kita memiliki catatan prestasi yang patut kita teladani dari seorang Yap Thiam Hien, kita perlu menyadari bahwa ada pula segudang lawan dan perlawanan dari pejuang keadilan dan kebenaran seperti Yap Thiam Hien. Mengapa sih kebenaran dan keadilan itu selalu menjumpai lawan? Saudara, kita bisa belajar dari kisah yang terjadi dalam Injil kita hari ini. Bacaan Injil kita berkisah juga tentang Yesus saat berada dalam rumah ibadat di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Kisah Yesus beribadah ini berlanjut dengan kisah penolakan terhadapnya karena ia menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran yang Yesus sampaikan mengganggu kenyamanan orang-orang di rumah ibadat itu. Sejatinya ketika kita mendengar Yesus membaca nas dari kitab Yesaya dan menyampaikan pengajaran, mereka menerima kebenaran yang disampaikan. Namun tak lama berselang, fokus mereka bergeser dari kebenaran yang diwartakan, bergeser menjadi memerhatikan siapa pewartanya. Mereka jadi sangat fokus meragukan kemesiasan Yesus Kristus. Mereka menyoalkan status Yesus sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Nah, keraguan ini dijawab dengan berita kebenaran. Kebenarannya tentang tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sebagaimana tercatat dalam kelanjutan bacaan kita hari ini di ayat 24 sampai 27 ketika Yesus memberikan jawab kepada setiap orang yang ada di sekelilingnya yang mempertanyakan tentang kemesiasannya. Hal ini, kebenaran tentang Yesus adalah Mesias dan sekaligus nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya, ini nampaknya menyinggung perasaan orang-orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka mungkin merasa, loh apa maksudnya Yesus berkata dia adalah Mesias, tapi kemudian memberitakan bahwa seringkali utusan Allah itu tidak buat mereka. Yesus mengutip bagaimana Elia tidak diutus kepada banyak perempuan janda di Israel, namun justru diutus kepada seorang perempuan janda yang punya status sebagai orang asing. Dari sini kita menyadari satu hal, persoalan di sini bukan karena orang-orang tak suka dengan kebenaran dan keadilan. Namun banyak orang tidak suka bila kebenaran dan keadilan itu terwujud dalam kehidupan, lalu kepentingan dan kenyamanan pribadinya terganggu oleh kebenaran dan keadilan itu. Namun saudara-saudara, berita Injil selalu berita yang membawa pengharapan. Meskipun tantangan selalu hadir bagi para pejuang kebenaran dan keadilan, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita kemudian diam, apalagi bungkam dengan keadaan. Sebab kita telah mendengar berita dan menyaksikan tahun rahmat Tuhan telah datang melalui Yesus Sang Mesias. Sebagai penerima warta tentang tahun rahmat Tuhan, setidaknya kita mesti melakukan dua hal. Yang pertama, sebagai penerima tahun rahmat Tuhan yang sudah menyaksikan tahun rahmat Tuhan telah datang, kita mesti memahami betul apa itu tahun rahmat Tuhan. Saudara, tahun rahmat Tuhan adalah misi Allah.
Terwujudnya tahun rahmat Tuhan itu ditandai dengan tersampaikannya kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang-orang tawanan, yang buta dapat penglihatan, dan yang tertindas dibebaskan. Mengapa demikian? Sebab begitu banyak yang menantikan kabar baik dari Tuhan. Mereka itu sangat menantikan Tuhan dan rahmat-Nya. Kita bisa menyaksikan dari bacaan Injil kita hari ini juga, berita tahun rahmat Tuhan pertama-tama disampaikan di Nazaret. Notabene Nazaret adalah daerah Galilea yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani, buruh kebun, dan pemungut cukai yang hidupnya penuh dengan perjuangan di bawah tekanan penjajah Romawi. Di antara mereka sebenarnya hidup juga kaum Zelot yang berjuang mengusir penjajah agar mereka terbebas dari tekanan itu. Namun perjuangan kaum Zelot pun tak berujung dengan cerita sukses. Tekanan mereka ditambah pula dengan realita tragis. Terjadi krisis kepercayaan di Bait Allah. Karena menurut catatan Injil Matius, Bait Allah telah menjadi sarang penyamun, bukan rumah doa. Dalam bacaan pertama kita hari ini Nehemia 8, pun nampak bahwa umat Israel menanti-nantikan kabar baik, yakni firman Tuhan, yang sanggup mencelikkan mata mereka, menjernihkan hati mereka, meringankan tangan mereka, menguatkan kaki, mengangkat mereka dari kerendahan, mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan pengharapan. Oleh sebab itulah rahmat Tuhan terarah pada mereka yang hidupnya tak terperhatikan, terpinggir, dan terabai. Yesus mau mereka yang tidak terperhatikan, terpinggir, dan terabai ini merasakan bahwa Tuhan turut merasakan penderitaan mereka dan akan memulihkan mereka dari keadaan penderitaan itu. Tahun rahmat Tuhan sudah dimulai bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya melalui khotbah pengajaran, melainkan dengan kehadiran Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Kehadiran Yesus Kristus menandakan dimulainya sebuah kehidupan baru, bumi yang baru, yang penuh dengan kasih dan keadilan. Sekalipun rahmat Tuhan itu menjawab pergumulan umat, namun kita tidak bisa menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu hanya terjadi karena ada prakarsa manusia. Karena manusia request gitu. Oh Tuhan, tolonglah kami, maka tahun rahmat Tuhan tiba. Rahmat Tuhan tersedia sepenuhnya karena misi Allah. Setiap orang yang sudah merasakan rahmat Allah akan menyadari betapa berharga dan pentingnya misi Allah ini. Sehingga tak sanggup untuk menahan rahmat Tuhan itu bagi dirinya sendiri. Dan tak berani berkata bahwa rahmat ini hanya terjadi karena saya memohon, karena kami meminta. Dan orang-orang yang merasakan rahmat Tuhan, yang tak sanggup menahan rahmat Tuhan bagi dirinya sendiri, tentu akan melakukan sikap yang kedua, yakni turut mewujudkan tahun rahmat Tuhan di masa kini. Di masa kini tantangan hidup dan penderitaan masih ada. Tahun rahmat Tuhan juga masih dinantikan banyak orang hari ini. Jangan lupa bahwa orang yang terpinggirkan ini ragamnya sekarang tambah banyak, saudara. Bukan hanya mereka yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah, yang sekarang itu terabai, tersisih. Namun juga mereka yang tak sanggup mengakses kecandihan teknologi terkini, termasuk tak sanggup mengikuti ibadah seperti saat ini. Itu mereka itu juga menjadi orang-orang yang saat ini terpinggir. Orang-orang yang sangat mungkin menjadi pribadi-pribadi yang akan terabai dari komunitas kita hari ini. Karena itu sebagai murid-murid Yesus kita harus memelihara semangat untuk terus terlibat, memperjuangkan tahun rahmat Tuhan itu sungguh-sungguh dirasakan oleh siapa saja dan di mana saja. Dalam rangka memelihara semangat pewartaan tahun rahmat Tuhan, seorang murid Kristus harus bersedia hidup di dalam pertobatan. Untuk kita mampu menjadi
orang-orang yang menghadirkan tahun rahmat Tuhan, pertama-tama kita harus melakukan pertobatan. Kita harus membarui diri kita. Kita harus terus memperjuangkan agar kasih itu menjadi dasar atas segala sesuatu yang kita lakukan. Dan berikutnya, kita juga perlu memiliki kerelaan diri untuk mengosongkan ego-ego diri kita. Kita mesti memiliki kerendahan hati, sama seperti Yesus Kristus yang merendahkan dirinya, membagikan kasih-Nya, mengundang orang untuk melakukan pertobatan. Mengapa kita mencari inspirasi terus dari Yesus? Ya karena tahun rahmat Tuhan ini berasal dari Dia. Kita harus terus membarui diri kita, makin mendekat, makin serupa dengan Kristus. Sebab tanpa pertobatan yang semacam demikian, tanpa kasih yang terus kita perjuangkan, dan tanpa kerendahan hati, ketika kita terlibat dalam misi melakukan dan membagikan tahun rahmat Tuhan, bisa jadi misi Allah yang penuh solidaritas ini bisa berubah jadi misi pribadi yang mengejar popularitas diri. Saudara-saudara, saya percaya kita semua dimampukan Tuhan untuk menjadi pewarta tahun rahmat Tuhan. Inspirasi kita tidak hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Mungkin banyak orang akan beralasan, wah ya dia itu Tuhan, dia itu dulu melakukannya, sekarang ini susah. Saudara, selain Yesus Kristus sendiri adalah teladan abadi kita, ada banyak teladan-teladan kehidupan lain yang dekat dengan keseharian kita. Di lingkup GKI sendiri, bukankah kita juga bisa mengambil inspirasi dari seorang almarhum pendeta Eka Dharma Putra yang juga sudah digerakkan dan dilibatkan Kristus dalam setiap karyanya bagi Indonesia? Bukankah kita juga sudah melihat bahwa Kristus menggerakkan pendeta Yosef Widiatmaja yang memberdayakan serta mendampingi warga, secara khusus petani Kedung Ombo dalam perjuangan mereka kala itu? Serta masih banyak orang yang sudah dilibatkan Tuhan mewartakan tahun rahmat Tuhan dalam konteks perjuangan masing-masing hingga hari ini. Maka sangat mungkin saudara-saudara, hari ini atau mungkin besok, kitalah yang dilibatkannya untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan. Karena itu, bersiaplah. Bersiaplah dengan terus melakukan kehendak Allah hari ini dan setiap hari. Amin. Saat teduh bagi kita semua.